Pikirannya Syekh Al-Ajuri bahwa Jibril menanyakan Islam dengan niat mengertikan Islam kepada para sahabatnya Rasulullah SAW. Artinya Jibril itu bukan takut carane sugih. Saya ini wong takut kiai itu salah alamat. Wong alim takut carane sugih, carane jadi bupati, terus carane agak wong alim dhewe ra pati duit kita boy. Kadang kula nggih wanita yang Gus kula bojo kula kathah carane rukun piye. Wong kiai ini ora wani wae kok takut carane rukun. Jadi intinya niku pertanyaan itu juga kita pelajari. Jibril niku tangkrut urusan agama. Artinya yang perlu dingerteni itu urusan apa? Agama. Tapi kita punya masyarakat sing kadang tanya ini sesuatu yang sifatnya hadun nafsi. Terus kiai itu rapati seneng jabatan. Kadang ditakoki tiyang garane dadi bupati. Nak jadi bupati salam ditambah morong juta, nak ada jadi darah ini dunia ini ngobos, seloroh kabeh jadi kiai ini. Lalu kalau seneng nak terkenal dungo kalau ramandi, kalau nak mandi repot, jadi dukun. Jadi ini kiai repot. Kalau ada cerita tentang Mbah Hamid Pasuruan, diceritani bapak kalau bapak Nurian melami ngaji kalian Kiai Hamid. Jadi beliau soleh zaman akhir repot, hisapnya gede. Udah terkenal wali, dungane mandi terus wong kepen sugih marani kiai, kepen wayoh marani kiai, kepen jabat marani kiai, terus ngekei duit. Mari hisab dong, duit sudah dikonversi sebagai materi. Makanya beliau pernah menangis, aku soleh-soleh kumene golek, intinya semua yang ditanyakan itu urusan apa? Agama. Maka kata Imam Syekh Al-Ajuri seharusnya pertanyaan itu ya urusan agama dan yang harus diketahui ya urusan agama. Maka orang Islam yang harus diketahui ya urusan agama. Terus kalau mau istifadah kalian bezofur, memang di depan umum itu penting supaya tidak ada al-qila wal qal. Jadi ini kan diulang-ulang bihadrati ashabi. Ini dalam ilmu hadis itu penting sekali supaya ilmu itu mutawatir. Karena kalau sampai untuk ijazah ke orang tertentu, mau aku tok sih dijazahi, biasanya malah dibodoni. Kayak bakul, sampai tok sing tak kayak diskon. Agar wong ya gampang ya. Malah nek kiai kan ijazah di depan umum berarti kondang. Ada khusus bahaya. Ini mesti klenik nih. Ini bukan kalau sak kelas ya, lain Gus Munib. Jadi orang itu, makanya saya ngaji itu pede di depan umum. Karena kalau salah ya dibenarkan Gus Zofur, kalau benar juga ganjarannya akeh. Tapi nak ngaji mbek wong loro dhewe anu putus kok cocokan. Nak salah aja kodo-kodo ya kan. Jadi memang ilmu itu suka yang mutawatir saya karena validitasnya jelas. Makanya dulu itu dikaji hadis kok enggak mutawatir itu enggak mutu. Paling firud batil ulya tentu yang apa? Mutawatir. Dikatakan bi hadrati ashabi atau ketika Nabi khutbah. Apalagi pidato Nabi di hajatil apa? Wada. Sehingga hadis ahadi itu banyak yang masalah karena satu ada subjektivitas rawi, kalaupun soha itu ada subjektivitas rawi seperti yang diceritakan Sobor tadi. Abu Dzar itu orangnya soleh tapi punya subjektivitas kesolehan yang sangat individualistik sehingga beliau jadi, tapi kalau umum kan standarnya jelas apa? Standarnya apa? Jelas ya, saya teruskan. Jadi bihadrati ashabi itu menurut saya kata kunci karena pentingnya mutawatir. Terus menyangkut pertanyaan tadi yang Gus Zofur bilang nggak semua pertanyaan harus dijawab. Sebetulnya saya juga ngeritik. Nggak semua yang diunek-unek takok no. Kadang wong takok nasib. Kita misalnya saya itu sering punya utang 1 juta nya gak iso nyaur. Kadang wong takok kok sudah diutang 1 miliar cara nyaur piye. Wong kene diutang 1 juta ora carane nyaur kok ditakoki sing utang napa? 1 miliar. Lalu di santri, bojone itu 3 wong sugih. Kowe urang kesuwan kula takok carane ngrukono bojone. Yo bingung, piye carane? Bojo sitok kudu urip malah. Ditakoki bojone apa? Nah ternyata santri itu terinspirasi oleh cerita-cerita. Syaratnya wali itu kudu di bojo cerewet. Nak sitok wae cerewet, wali apa meneh nak telu. Dia cara berpikir begitu. Nah, itu yang bojo pertama itu ngancam nak masih sah dengan istri kedua ketiga mau bunuh diri. Terus dene nate nyuwun sewu melafatkan tolak. Terus takok teng kula. Niku termasuk mukroh napa mboten Gus? Karena saya melafatkan itu dipaksa diancam bojo pertama mau napa? Disuwane. Ya itu nang fikih kan hanya ada syartul ikrah itu mukrih harus mampu mewujudkan mahadadahu. Ben arah Mekah tak patah. Ini enggak kasusnya unik.
Umumnya bab ikroh di fikih kan nak ora kita pateni ini ndak, ini kasusnya beda. Nak rabok turuti aku mati. Itu kan bingung. Ya saya sekalian nunggu sofur aja, bawa alam nunggu Jibril ya sudah akan datang. Artinya gini ya, problem kita kekinian itu setiap masyarakat punya iskal atau punya grundel itu ditanyakan kiai. Padahal seharusnya tidak sesuatu yang harus apa ditanyakan. Misalnya gawane di bojo akeh mesti sumpek ngurmat wong itu sitok sumpek kemudian telu. Terus gawane wong duwe utang akeh ya sumpek. Hal-hal seperti itu kan lazim. Sebenarnya nggak perlu ditanyakan, biasa wae standar. Tapi kita ini sering menuntut orang lain menjadi solusi ya bagi orang itu. Makanya saya kalau ngajar di Jogja itu sering cerita begitu. Problem orang kota itu adalah kalau punya beban itu dibebankan ke negara atau ke kiai atau ke ustaz. Padahal beban ini sebagai hukuman karena kesalahannya apa? Sendiri. Sama ingat betul ketika kasus Aid. Mbah Mun itu orang yang sangat syafiq li ummati, sangat syafiq lah, sangat syafaqah pada umatnya. Ketika ada seorang dokter peneliti obat Aid, itu sangat tertantang, dia sangat obsesi bisa menyembuhkan Aid yang karena free sex ya, bukan karena ketularan ya. Saya ulang lagi, yang karena seks bebas, bukan karena ketularan. Itu tidak biasanya ya itu kok, baru pertama itu saya melihat ya itu agak duko. Terus beliau tidak jawab, tapi setelah dokter itu pulang ngendikan begini, pangeran itu kadang ngersano kabeh itu ono sanksine, cara bahasa modern ono sanksine. Ya tujuannya pangeran itu wong ben tobat ben balik nang Allah. Jadi ono wong uripe ngawur diutang, ya sanksine wong urip ngawur diutang dan uripe apik. Intinya Mbah Mun mau ngendikan kesalahan itu pantese ya ono sanksine ben wong tobat. Lah saiki kiai iku nek ditakoki ngono berusaha cari solusi sanksiku, padahal Allah kepengen memberi sanksi. Enggak sampean misalnya zaman mondok rasa gep terus bareng saiki dadi kiai bingung terus kula kan dadi solusiku kayak donga ladune. Wong pangeran ngekeki sanksi kuwe zaman mondok rasa gep. Ben ora rasane isin maca keliru di depan umum. Malah yo ijazah napa? Laduni. Jadi itu pelajaran bagi saya menurut saya. Jadi kata Mbah Mun la'allahum yarji'un itu la'allahum yantahun yang di Quran itu satu kesalahan itu pasti Allah itu menghendaki ada apa? Sanksi. Tentu maksudnya Allah baik supaya tobat. Tapi sekarang sanksi itu mau dihilangkan. Kadang konsultannya itu kayak bojo kepengen minggat. Sing lanang tak takoki kena apa? Mun nami Gus boten kula nafakoi. Ya aku yang mending normalnya aku minggat, aku terlambat bojomu kepengen minggat saiki aku terlambat. Kudune wis wingi-wingi. Normalnya wong lanang ra tanggung jawab, mencen sanksine bojone minggat. Itu kalau kiai ini memberi apa? Solusi. Tak bila minggatnya yang ditentang tuane, berarti bojomu pinter. Wis ngerti sing lanang ra kena deloki melok wong tuane. Jadi, nah seperti itu menurut saya semua kiai itu harus kayak saya dalam bab itu. Tapi mereka dari donga, piye bojo iki ra dicukupilah seneng. Terus golek akeh pengasih, golek jimat. Akhirnya bangun nanti cerita, sebelum maling tak kena sih. Akhirnya kiai ini nganti lali ya. Ono melarat ijazah kiai. Terus kiai ini gue isen muni ra iso dijazai duha mek donga. Kiai ini gue lali nak dhewe fakir. Akhirnya si yang minta ijazah itu ditimbali bangun. Rene tak ijazahi. Gue jadi ijazah duha mek sapa kiai iki. Lha kiai ku dhewe fakir kok jalu ijazah. Jadi ijazah ya aku sing sukses dadi kiai sugih. Artinya apa? Benar ceritanya Gus Sofur, gara-gara setiap pertanyaan itu memaksakan bisa jawab. Jadi kayak mau neng pondok loh, sekarang dene di Joko Tua, lo kok ngekek ijazah mahabbah? Dene pondok ganti Joko Tua. Itu di pondok mana-mana, Gus itu ada ijazah laduni. Padahal sing ijazah itu ya tau ramu. Sekolahnya kan tau buka. Mulu dicari ijazah laduni yo. Coba di pondok-pondok beredar gak ijazah ketemu Nabi Khidir? Beredar. Padahal yang ijazah juga gak pernah. Nah itu karena yang diceritakan Gus tadi memaksakan bisa. Jadi sekarang dia di ora iso ya santai wae. Nah, aku pengen ngipi ketemu Rasulullah itu beredar gak ijazah itu? Mungkin Pak Del kan yang pernah mengijazahkan itu. Tapi ora tahu. Sampai tahu ijazahnya gue Pak Zakaria?
Oh, jadi apa? Bisa saya terus ya. Karena jubir Toreko. Jadi intinya kalau tidak bisa ya bilang saja tidak bisa. Sampai apa? Jangan kita lupa tadi. Sampai lupa daratan tadi karena problem negara kita termasuk itu. Semua intelektual, semua pakar kalau ditanya problem negara itu semuanya jauh, Pak. Maksudnya kan gaduh, semuanya punya rumus, semuanya punya versi, makanya gaduh. Misalnya pemerataan Indonesia rumusnya gimana? Yang satu bilang, wah ibu kotanya dipindah. Yang satu bilang harus ada sentralisasi di Jawa supaya ada kualitas A, ada kampus terbaik, ulama terbaik. Kalau diratakan nanti kemampuannya rata itu justru tidak bagus. Yang ketiga enggak, wah kualitas demokrasinya dijaga. Yang satu enggak, demokrasi tanpa ekonomi tidak bisa. Dari santri ya sebetulnya rasa pikir besok mati ben. Nah itu kan karena memaksakan jawab akhirnya ada kegaduhan. Zaman tabiin yang masih ada sahabat banyak. Sebetulnya bukan zaman tabiin banget karena zaman itu masih banyak apa? Sahabat. Itu mereka cara berpikir sudah semua ahlun nar itu redaksi di Quran tuh khalidina fiha, sehingga zaman tabiin sudah banyak yang berpikir nggak ada kemungkinan orang sing yukhrajuna minan nar. Sehingga terus ada kafilah itu ada delegasi, ayo kita ke Madinah, semoga kita ketemu sebagian ashabu Rasulillah. Sehingga cerita akhirnya ketemu beberapa sahabat. Di situ diceritakan ada Jabir, ada beberapa lah yang sahabat sepuh bahkan. Nah terus si Jabir ini, sahabat Jabir ini cerita kalau itu memang ada di syafaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi satu kontingen ini yang tetap berpikiran tidak ada syafaat itu banyak. Alasannya semua cerita tentang ahlun nar adalah khalidina fiha. Ketika Jabir masih hidup itu ya sempat terjadi debat. Loh itu yang khalidina fiha itu amma ahlun nar alladzina hum ahluha. Memang dia berhabitat neraka, memang alamatnya neraka. Kalau sehingga ini menjadi khas. Meskipun khas ini iskal, kita akan iskal karena itu di Quran tidak ada maksudnya nggak ada secara sorry yang menerangkan ada kaumin sing yukhrajuna minan nar. Makanya saya Al-Ajuri ngendikan ciri khas ahli sunnah adalah mengimani adanya kaum sing yukhrajuna minan nar. Karena itu zaman tabiin sudah ada polemik. Tapi tentu kita yang mengimani itu. Tapi kalau ada yang tanya di semua Quran kalau masuk neraka itu khalidina fiha itu dijawab apa? Amma ahlun nar alladzina hum ahluha. Memang dia spesifik ahli neraka, memang dia berpenduduk neraka. Alamatnya neraka, KTP-nya neraka, kakaknya neraka. Kalau kita ini ndak, KTP kita surga, babah kita ahli surga. Karena alamat kita sebenarnya kan surga. Nabi Adam itu kan surga alamat. Makanya saya ngaji di mana-mana itu betapa baiknya agama ini. Karena kunci surga kita sudah dikasih tahu miftahul jannah. Nah, sementara kita tidak tahu kuncinya neraka. Jadi kena membunuh aku kebangetan. Mau ngeroh kuncinya kok mlebu. Tapi jare kancaku, wah kalau pintu deh Gusti langsung blusak. Ya ini problemnya itu. Tapi nak sama membunuh aku kebangetan. Karena yang kita punya kuncinya itu surga, kita tidak punya kunci neraka. Ono sing dikunci neraka, betul tak? Nah harusnya kita nggak bisa masuk neraka karena nggak punya kuncinya. Jadi kalau nama hadis miftahul jannah la ya ilmu itu syukur itu lah. Si api Kanjeng Nabi, wong kunci kok ditudono. Itu kan luar biasa. Jadi orang memahami hadis itu. Saya ini tak hadis bi'nikmah, ini yang mengada Gus Zofur, ini saya tasihkan. Wal asri demi masa, demi waktu. Saya ketika baca ayat yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dengan ayat wal asri demi waktu. Itu memang luar biasa Islam. Coba ya. Kita baca kalimat tauhid itu kan hanya butuh waktu setengah menit, mungkin tidak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waktu yang sesingkat itu bisa menghapus kekafiran di masa lalu. Jadi misalnya orang kafir 70 tahun itu terhapus kekafirannya hanya dengan singkat melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan waktu pas dia melafadzkan syahadat ini momen paling dikenang ketika nanti di akhirat. Wal asr demi waktu. Jadi artinya apa? Momen terbaik kita adalah ketika melafadzkan itu. Dan kalimat itu mudah dan sah asal belum yughorhir, belum keler-keler
sah. Dan tanpa syarat. Misalnya sholat tidak butuh suci, butuh nutupi aurat, butuh melakukan rukun dan syarat. Syahadat enggak. Lau talaffadhu kafirun biyadi syahadah mesti apa sohat dari syahadah. Padahal kafir orang adus ijek cerita ya betapa agama ini mudah. Ya kan kalimat yang bisa menghilangkan kekafiran kemudian tidak banyak syarat. Coba kalau kamu mau sholat syaratnya kan macam-macam. Mau zakat ulama Islam. Ya terus kita harus menghindari perilaku tertentu. Yang perilaku itu zaman Nabi sudah sangat diperingatkan. Misalnya yang masyhur itu Khawarij. Khawarij itu kelompok yang sangat soleh secara zahir. Yes, ibadahnya kata Rasulullah siamu laisa siamukum kasiyamihim wa qiyamukum kami qiyamihim. Jadi puasa kamu sahabat enggak sehebat puasanya orang apa? Khawarij. Ibadah kamu enggak sebanding ibadahnya Khawarij, tapi mereka sangat biadab. Ya murukuna minadin murukosahmi minar ramiyah yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hana sirum. Dan diantara kesolehan yang berlebihan ini kata Nabi apa? Yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal ausan. Kalau dijak musuhi sesama Islam semangat, tapi dijak musuhi yang jelas salah tidak semangat. Ini kelompok sing hadarona humun Nabi, kelompok yang kita diperingatkan Nabi untuk sangat apa menghindari. Karena logikanya jelas ya. Orang yang kafir saja inginnya Nabi menjadi muslim dengan diajarkan syahadat. Tapi ini orang yang sudah muslim, seleranya Khawarij dikeluarkan dari Islam. Tahlilan kafir, kuburan kafir, nyekelake kafir. Mau apa saja menjadi kafir. Ini pertanyaannya kan, inginnya seorang Nabi itu kan tentu dari kafir menjadi muslim. Ini yang sudah Islam menjadi kafir. Maka cerita-cerita di beberapa ulama, ini kenangan saya ngaji di sini. Ini sekaligus cerita penutup. Ada orang ekstremis ketemu Islam alim. Terus ketika melihat ahlul ma'asi itu maksiat, ahlul ma'asi ketika maksiat sedang maksiat. Sebaiknya orang-orang Islam seperti itu mau saya bunuh, mau saya bom. Ini yang cerita orang-orang alim ke saya. Terus kata si orang alim tadi, lau annahum matu, kalau mereka benar-benar mati final maksiyah itu aina masiruhum, lalu mereka kemana? Si yang keras tadi bilang ilanar karena mereka mati apa final maksiyah. Terus jamnya yang alim tadi dari kamu rodan Nabi, apa umat Islam mati kemudian min ahlin nar itu yang dikehendaki Nabi? Untungnya yang si ekstremis tadi agak alim. Ya enggak, Nabi inginnya umatnya itu ya mati tidak masuk neraka. Ya sudah, jangan bunuh sekarang, kasih kesempatan apa? Tobat. Untungnya si yang ekstrim ini termasuk min ahli ilm, dia nerima konsep itu, nerima. Itu jadi pelajaran dialog kealiman. Dan kita menjadi moderat bukan karena liberal atau sekuler. Memang kita baca hadis-hadis misalnya inna wuha yabsutu yadahu billail yatuba musiun nahar wa yabsutu yadahu binahar yatuba musiul. Allah yang Tuhan saja inginnya itu menunggu tobatnya mereka, bukan mengakhiri mereka dalam keadaan tidak tobat. Jadi ini supaya jadi paham, menjadi khas kita. Ya Allah yang Tuhan saja inginnya kan menunggu tobatnya mereka, bukan malah tobat itu kita hentikan ya dengan dibunuh ketika maksiat. Itu artinya kan kita tidak memberi kesempatan tobat. Sama sih ingat Mbah Mun sering cerita ke saya, aku corokon mileh, kata beliau, aku corokon mileh itu ya ora pati seneng ono terlalu tegas, terlalu apa, mergo Allah wae ngekei kesempatan. Ya tadi, apa logikanya kan Allah saja, misalnya Allah Ta'ala selalu membuka tangannya di malam hari supaya yang tadi siang maksiat tobat di malam hari. Terus Allah membuka tangannya di siang hari supaya yang tadi malam maksiat tobat. Intinya Allah Ta'ala itu menunggu tobat, bukan menghentikan asbabit taubat. Sehingga tradisi guru-guru kita, ya utamanya Mbah Mun, itu sama-sama saja baik. Bukan karena baik sama orang fasik, bukan. Tapi implementasi dari menunggu tobatnya orang fasik, dan tentu itu butuh apa, tarbiyah.